Jangan-jangan karena adanya pengurangan pemasukan mereka sehingga kemudian menyerang orang lain agar bisa memonopoli sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rida. Dan teman-teman sekalian, lagi hangat-hangatnya sekarang orang berbicara tentang buzzer, di mana buzzer ini dianggap mencederai demokrasi, seperti diungkapkan oleh Dewan Pers itu sendiri. Buzzer ini juga ternyata dianggap membahayakan karena cenderung menyerang orang lain dan katanya menggunakan akun anonim. Tetapi di sini ada satu hal yang sedikit mencolok, yaitu bahwa tuduhan buzzer itu hanya ditujukan kepada pendukung Jokowi. Nah, dari sini ada satu kejanggalan yang sangat jelas bahwa tuduhan buzzer atau penyematan kata buzzer kepada para pendukung militan Jokowi sesungguhnya adalah pembunuhan karakter. Kenapa saya katakan demikian? Karena tuduhan yang sama tidak dialamatkan kepada yang lainnya. Saya termasuk pendukung Jokowi. Apakah dengan demikian saya pun dapat dijuluki sebagai buzzer? Oleh karena selama ini lebih cenderung mendukung kebijakan-kebijakannya dia dan mencoba melawan segala bentuk penyesatan-penyesatan opini dari para oposisi. Saya pikir para pendukung Jokowi juga saat ini banyak yang menggunakan akun asli. Kalau kemudian Dewan Pers mengatakan bahwa para buzzer ini dapat mengancam demokrasi, bukankah ini adalah cara untuk membungkam demokrasi itu sendiri dengan menyematkan sesuatu yang sifatnya membunuh karakter dari netizen itu sendiri? Dan banyak media yang kemudian juga menyerang habis-habisan para buzzer ini. Lagi-lagi saya pikir sepertinya di sana ada pertarungan bisnis, bukan yang lain. Kenapa? Karena media ini sesungguhnya mendapatkan suntikan dana yang cukup besar tiap kali ada iklan yang tayang di media mereka, baik di media online ataupun di TV-TV. Di satu sisi menjadi buzzer itu bukan hal yang mudah. Para netizen yang mereka ini kan punya ancaman yang berat ketika menyebarkan hoaks misalnya. Kita melihat begitu banyak media yang seolah ketakutan adanya influencer atau para pendukung pemerintah ini. Kita tidak tahu kenapa bisa demikian. Bukankah mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang profesional dalam dunia jurnalistik? Banyak di sana wartawan-wartawan senior yang bisa dibilang kemampuan dialektikanya sangat bagus, kemampuan menulisnya juga sangat bagus, kemampuan dia untuk menggiring sebuah opini juga sangat bagus dibandingkan para netizen yang notabene tidak pernah belajar tentang dunia kewartawanan. Lalu kenapa mesti takut dengan para buzzer? Kenapa mesti takut dengan orang-orang yang berkecimpung di media sosial? Apakah pendapatan iklan dari media tersebut mulai berkurang atau seperti apa? Jangan-jangan karena adanya pengurangan pemasukan mereka sehingga kemudian menyerang orang lain agar bisa memonopoli sebuah informasi. Saya pikir di zaman saat ini yang serba digital, yang serba online, di mana semua orang bisa meliput sebuah berita, di mana semua orang bisa beropini dan bisa bebas menyampaikan opini-opini tersebut di media yang mereka suka lewat Facebook, Twitter, Instagram, ataupun lewat YouTube seperti ini, adalah menjadi aneh menurut saya ketika Dewan Pers mengatakan bahwa buzzer ini membahayakan demokrasi. Anehnya di mana? Karena ternyata kadang-kadang di dalam beritanya mereka itu mereka meliput aktivitas bahkan cuitan-cuitan dari orang-orang yang mereka anggap buzzer itu. Seorang Denny Siregar misalnya, yang katanya dianggap sebagai buzzer. Cuitan-cuitan Denny Siregar di Twitter, tulisan-tulisan Denny Siregar di Facebook misalnya, itu kadang-kadang mereka jadikan berita. Dan mereka kapitalisasi mereka itu. Kalau mengatakan mereka buzzer dan membahayakan demokrasi, kok buzzer ini diangkat di berita kalian? Jadi sesungguhnya mereka juga menikmati popularitas dari buzzer itu sendiri. Karena mereka mendapatkan pemasukan, mereka mendapatkan banyak pengunjung di website-website mereka. Bahkan tak jarang narasi mereka, tulisan-tulisan mereka di berita-berita mereka menjadikan buzzer tersebut sebagai narasumber utama. Ataukah dia menggabung-gabungkan antara cuitan yang satu dengan cuitan yang lainnya? Ini kan aneh menurut saya.
Sehingga kemudian ketika para jurnalis kemudian merasa risih adanya buzzer tersebut, bahkan media-media besar itu, media-media mainstream merasa takut adanya buzzer, saya pikir itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena buzzer-buzzer ini kan mereka sesungguhnya kan beraktivitas di media sosial, dan ancaman orang-orang di media sosial itu sangat luar biasa. Ada undang-undang ITE, ancaman penjara menanti mereka ketika menyebarkan hoaks. Hal yang berbeda tentu dengan media atau pers itu sendiri. Mereka tidak perlu takut dengan itu karena mereka punya undang-undang pers tersendiri dan mereka bisa bersembunyi di balik itu. Sehingga mereka bebas menulis apa saja, jikapun ada klarifikasi, klarifikasi saja. Jadi mereka tidak perlu takut dengan ancaman penjara dan segala macam. Sementara kami yang buzzer itu terancam luar biasa. So, teman-teman, saya pikir kita perlu bijak menerima sebuah informasi, dan tuduhan-tuduhan seperti ini perlu kita tanggapi secara serius karena ini menyangkut tentang kita semua, tentang kita yang seolah-olah kita hendak dibungkam oleh satu media, dan seolah-olah bahwa informasi itu tidak boleh dari pihak yang lain. Mereka hendak memonopoli sebuah informasi. Jikalau para media ini kemudian realistis dan objektif, harusnya buzzer itu jangan dituduhkan kepada hanya pendukung Jokowi saja. Serang juga loh buzzer-buzzer yang lain, pendukung Anies, atau orang-orang di Twitter tuh banyak itu yang cenderung narasi-narasi yang dia bangun dalam tulisan-tulisannya di Twitter adalah narasi-narasi provokatif. Saya pikir demikian. Terima kasih.